Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat jumpa lagi guys dengan HRM GRB. Selamat menyaksikan pemandangan dan sejarah di Malahayu. Terima kasih. Pemberangkatan dimulai 7 pagi. Menempuh perjalanan sekitar 7 jam. Kami berjalan melewati jalan pinggir, mengikuti orang yang sudah tahu jalan di situ. Maaf kami potong kawan karena putaran tengah.
Apakah teman-teman tahu ada peninggalan bersejarah dari pemerintah kolonial Belanda di sebuah desa yang masih berfungsi dengan baik sampai saat ini? Nah, Waduk Malahayu namanya. Waduk ini adalah sebuah bangunan peninggalan pada saat masa kolonial yang dibangun pada tahun-tahun 1934 sampai tahun 1937 dan waduk ini diresmikan pada tanggal 19 Mei tahun 1938 oleh pemerintah kolonial Belanda dengan luas 910 hektar. Pada awalnya, tempat yang sekarang menjadi Waduk Malahayu tersebut merupakan sebuah wilayah daratan yang dilalui para masyarakat sekitar untuk bisa terhubung dengan desa lain yaitu Desa Cipajang, Penanggapan, dan sekitarnya. Seiring dengan berkembangnya zaman, pada saat bangsa Belanda menjajah wilayah Pulau Jawa, sudah dapat dipastikan bahwa wilayah Kabupaten Brebes ikut terjajah juga oleh bangsa Belanda karena lokasinya yang mudah untuk diakses. Setelah bangsa Belanda berhasil menguasai Kabupaten Brebes, mereka mulai banyak melakukan pembangunan maupun perubahan kondisi yang ada di wilayah Kabupaten Brebes, mulai dari Brebes Utara sampai Brebes Selatan ataupun dari Brebes Barat hingga Brebes Timur. Pada awalnya wilayah waduk tersebut merupakan wilayah yang memiliki sumber mata air yang banyak dari arah selatan karena wilayah tersebut banyak dikelilingi oleh bukit-bukit di sekitarnya terutama sumber mata air dari Bukit Kumbang dan dihuni oleh 6 desa atau kampung. Kemudian, pemerintah kolonial pun mengunjungi wilayah tersebut dan meninjau bahwa sepertinya wilayah itu sangat cocok untuk dijadikan sebuah waduk karena memiliki sumber mata air yang banyak karena pada saat itu pemerintah kolonial di Brebes banyak menanam tanaman tebu. Sehingga, pemerintah kolonial mulai mencari cara bagaimana mengairi tanaman tebu tersebut. Setelah ditinjau dan diteliti lebih dalam, akhirnya pemerintah kolonial mulai mensosialisasikan kepada penduduk yang ada di sekitar wilayah yang akan dijadikan waduk tersebut dan para penduduk tersebut pada akhirnya pindah dan mencari tempat lain untuk ditinggali. Kemudian, setelah penduduk dari 6 perkampungan tersebut pindah pemerintah kolonial mulai membendung wilayah tersebut dan mulai membangun Waduk Malahayu itu dan para pekerja pembangun waduk tersebut ialah pribumi sendiri dan kabarnya pada saat proses pembangunan Waduk Malahayu cukup banyak menelan korban jiwa yang disebabkan karena kelaparan, kecapean, dan penyakit atau wabah. Di salah satu puncak bukit sekitar Waduk Malahayu terdapat sebuah benteng yang dikenal dengan sebutan Benteng Dinamit, yang mana benteng tersebut pada masa pembangunan waduk digunakan oleh pemerintah kolonial untuk memantau proses pembangunan waduk dan kinerja dari para pribumi itu sendiri. Terima kasih dan bersambung kepada Tuhan.